Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di ibadah keluarga pada sore hari ini. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Kita menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58 bait yang pertama dan bait yang kedua sambil berdiri. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang pemurah, pada sore hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami kembali untuk kami menghadap kehadiran-Mu, untuk kami memulai ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Berkati kami Tuhan, agar lewat ibadah ini, lewat puji-pujian, lewat pembacaan firman, bahkan renungan ya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami anak-anak-Mu untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu lewat firman yang kami boleh dan kami dengar di sepanjang ibadah pada sore hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur puji-pujian kita yang terambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai ke-14. Saya akan membaca bagian yang tulisan keluar dan Bapak Ibu yang masuk tulisan ke dalam sebelah kanan. Kita akan memulai membaca puji-pujian kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan Mazmur puji-pujian kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 58 bait yang ketiga dan keempat. Penerus yang
Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nats Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah rumah tangga secara online. Walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang melawati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan sebentar pun ya Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang boleh menuntun dan menerangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan oleh Tuhan untuk memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita membaca Alkitab yang menjadi nats pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Keluaran 21 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini yaitu melindungi yang lemah. Apabila Bapak Ibu mengikuti setiap hari pembacaan Alkitab melalui Sabda Bina Umat, maka mulai pada hari Minggu yang lalu sampai dengan beberapa hari ke depan dalam minggu ini, teks Alkitab yang menjadi pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran. Dalam bukunya Tafsiran Kitab Keluaran, Peterson menyatakan bahwa kitab Keluaran memiliki peranan yang sangat penting, baik ditinjau dari sudut pandang orang Yahudi maupun dari sudut pandang orang Kristen. Mengapa demikian? Karena dalam kitab ini terdapat riwayat mengenai peristiwa-peristiwa tentang keyakinan akan Allah, hukum-hukum, serta peraturan-peraturan untuk mengatur sikap orang percaya. Peterson juga menyatakan bahwa perbudakan merupakan unsur biasa dalam kehidupan umat Israel karena memang merupakan bagian dari struktur masyarakat pada masa itu.
Kesulitan ekonomi kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya seseorang ataupun sebuah keluarga menjadi budak. Kaum budak adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental oleh para majikannya. Mengapa demikian? Karena dalam pola pikir masyarakat pada waktu itu, seorang budak adalah milik tuannya. Dia sama dengan barang kepunyaan sang tuan yang dapat diperlakukan sesuka hati tuannya. Namun tidak demikian halnya dengan umat Israel. Mereka adalah umat Allah, umat pilihan. Mereka adalah umat Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah. Tidak bisa mengikuti keinginan hatinya sendiri, dan disitulah letak keistimewaan umat Tuhan. Mereka harus mempraktekkan kasih kepada sesama manusia, apapun status dan golongan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada umatnya memperlihatkan kewenangan Allah dalam hidup umatnya dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada manusia tanpa memandang status dan golongan mereka. Ayat 26 sampai 27 firman Tuhan dalam Keluaran 21 yang sudah kita baca tadi merupakan peraturan yang mengatur kompensasi apa yang harus diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tidak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh yang penting bagi seorang manusia. Dalam hal ini tadi kita baca adalah tentang kerusakan mata dan gigi. Kendatipun kerusakan mata berakibat lebih fatal daripada kerusakan gigi, namun dalam ayat-ayat ini, baik itu kerusakan mata maupun lepasnya gigi, budak dipandang sebagai sebuah kerusakan permanen yang akan membuat kehidupan seseorang menjadi berubah. Dan sangat besar kemungkinan dia akan sulit untuk beraktivitas secara normal dengan keadaan cacat yang dialaminya. Inilah yang membuat aturan kompensasinya adalah budak itu diperlakukan sama dengan budak Ibrani yang telah bekerja selama 6 tahun, yaitu dia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Aturan ini merupakan wujud perlindungan terhadap budak. Melalui ayat ini juga merupakan sebuah bukti adanya pemahaman yang ditanamkan Allah agar kaum budak selayaknya diperlakukan sebagai manusia dan bukan hanya sebagai milik tuannya. Kekejian terhadap budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus dihentikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beragam peraturan yang diberikan Tuhan Allah terkait dengan kaum budak memperlihatkan kepada kita bagaimana keberpihakan Tuhan Allah kepada kaum yang lemah dan tertindas. Bagaimana orang percaya sebagai umatnya menerapkan sikap berpihak kepada kaum yang lemah dan tertindas bagi kehidupan beriman.
Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan tersebut. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat menerapkan sikap yang berpihak kepada kaum yang lemah dan tertindas di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa budak mereka juga adalah manusia. Makna terdalam melalui ayat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah bahwa seorang budak juga adalah seorang manusia. Bukan merupakan barang milik kepunyaan tuannya yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Tindakan kekerasan terhadap sesama manusia harus dihentikan karena semua manusia itu adalah milik kepunyaan Allah. Apapun statusnya maupun golongannya, baik dia dari golongan orang terpandang maupun dari golongan orang-orang kecil atau orang-orang miskin. Itu berarti kita harus memperlakukan semua orang yang hadir dan kita temui di dalam kehidupan kita secara baik, secara manusiawi. Tidak boleh pandang bulu. Sebagai manusia, kita cenderung untuk membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya. Itu adalah kecenderungan kita sebagai manusia yang berdosa, yang memandang rupa. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita dipanggil untuk memperlakukan semua orang yang kita temui, yang kita jumpai di tengah kehidupan kita masing-masing secara manusiawi, dan tidak semena-mena terhadap mereka. Karena mereka juga adalah ciptaan Allah, milik Allah. Ketika kita memperlakukan sesama kita dengan baik, itu adalah sebagai tanda atau cara kita bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Allah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini juga kita dipanggil untuk berlaku adil. Bahwasanya Tuhan Allah memperhatikan kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena itu, kita pun harus berlaku adil kepada sesama manusia dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban secara proporsional. Sehingga mereka dapat menjalani hidup dan menikmati hidupnya secara baik dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam hubungan dengan asisten rumah tangga atau orang saudara kerabat mungkin yang ikut menumpang dalam kehidupan keluarga kita, apakah kita sudah memperlakukannya dengan baik? Apakah kita sudah memberikan imbalan atau gaji yang sesuai dengan tugas pekerjaannya? Apakah kita sudah memberikan waktu untuk dia bisa beristirahat tanpa terus diforsir tenaganya untuk bekerja? Dan apabila sewaktu-waktu dia sakit atau berhalangan untuk bekerja dengan alasan yang jelas, maka kita juga harus memakluminya dan memberikan kelonggaran tanpa mengurangi hak-haknya sampai dia dapat kembali bekerja sebagaimana biasanya. Dan apabila mereka juga dengan sengaja melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan, maka kita pun harus secara tegas untuk memberikan sanksi, sehingga adanya kesadaran dan tanggung jawab dari kesemuanya ini. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini juga kita dipanggil sebagai umat Tuhan untuk melindungi orang-orang yang lemah di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlakuan yang semena-mena terhadap sesama
harus kita hindari atau kita hentikan, karena Allah tidak menghendakinya. Allah justru menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Mari perlihatkan sikap keberpihakan kita kepada orang-orang yang lemah melalui karya nyata sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Di sekitar hidup kita ada banyak mereka yang tergolong kaum yang lemah. Apa yang dapat dilakukan oleh gereja sebagai lembaga persekutuan untuk menyikapi situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka, yang tergolong masyarakat miskin, rentan miskin? Gereja mungkin sudah terbiasa melakukan pelayanan diakonia, yaitu pemberian sembako. Hal tersebut merupakan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat miskin sekali, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan saja mungkin mereka sudah kesulitan. Apalagi di masa pandemik ini mereka mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Maka pemberian sembako tersebut sangat membantu meringankan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita juga menyadari bahwa dalam diri setiap orang ada potensi atau talenta yang Tuhan berikan. Begitu juga dalam diri orang-orang miskin, orang-orang kecil, dan yang tertindas ini. Mereka juga memiliki potensi atau talenta di dalam diri mereka. Itulah yang harus kita gali dan kembangkan, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak selalu bergantung dengan mengharapkan bantuan dari orang lain. Itulah tugas yang harus kita lakukan selaku gereja persekutuan dan umat Tuhan dalam membantu dan memberdayakan orang-orang kecil, lemah, dan tidak berdaya. Ada pepatah yang mengatakan, jangan kita memberikan ikan kepada mereka, tetapi berikanlah kail atau pancing, sehingga melalui alat itu mereka dapat berusaha untuk mendapatkan ikan. Dengan usahanya sendiri untuk mewujudkan hal tersebut tentunya memerlukan proses. Adanya pendampingan yang berkelanjutan sehingga dapat menghantar mereka kepada kemandirian. Itulah yang kita harapkan untuk dapat memberdayakan saudara-saudara kita yang lemah, tidak berdaya. Dan itu semua dapat kita lakukan apabila kita memiliki kasih yang daripada Allah di dalam hati kita, untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang lemah, untuk bisa mandiri dengan kemampuan mereka sendiri. Karena Allah juga mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadikan kita alat kasih-Nya, untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang lemah. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 343 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adalah
Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah rumah tangga, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar pun tadi Tuhan, kami sudah mendengar akan firman-Mu yang memanggil kami sebagai umat-Mu untuk kami boleh selalu berlaku benar di dalam kehidupan ini, terutama ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami kasih yang daripada Allah, sehingga kami juga boleh mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian dengan penuh ketulusan, sehingga mereka juga boleh menjalani dan menikmati kehidupan ini melalui keberadaan dan kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh mewujudkan kasih itu terhadap sesama melalui kepedulian kami kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan jadikan juga kami Tuhan sebagai alat kasih-Mu untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang lemah dan menghargai siapapun sebagai sesama kami manusia, terutama orang-orang yang kecil, orang-orang yang membutuhkan perhatian di tengah kehidupan kami. Biarlah kami boleh membantu mereka dengan penuh ketulusan, sehingga mereka juga boleh menjalani kehidupan ini dengan layak, dan biarlah itu semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu di GPIB Betel Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai sektor 8 Kijang. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga. Tuhan juga memberkati dan menguatkan setiap kami yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Tuhan yang selalu menolong dan menopang, agar sungguh ya Tuhan di dalam semuanya itu kami juga boleh terus merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, baik itu kami sebagai orang tua, Tuhan memberkati kami di hari-hari tua kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, suami dan istri. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kasih Kristus yang boleh terus nyata di tengah-tengah hidup keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, baik mereka yang masih kecil di dalam masa-masa pertumbuhan, maupun bagi anak-anak kami yang sudah dewasa, yang masih dalam dunia pendidikan, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga. Kami serahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh senantiasa memberkati kehidupan mereka, dan jadikanlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di tengah kehidupan. Dan apapun yang menjadi harapan, kerinduan mereka, biarlah Tuhan yang boleh memberkati, dan Tuhan yang boleh mewujud nyatakan semua apa yang menjadi cita-cita mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sungguh keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menolong di dalam setiap pergumulan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan.
terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak hal-hal yang baru yang harus kami hadapi, baik di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk kami boleh dimampukan, untuk boleh menyesuaikan diri dengan kekuatan yang daripada Allah, dan kami mampu melewati semua ini di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini di GPIB Bethel Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ronald Tampala sebagai Ketua Majelis Jemaat di sini. Tuhan selalu mengaruniakan kekuatan, hikmat dan kesehatan, sehingga dia juga boleh terus dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan semua tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi dia. Kami juga berdoa bagi para presbiter, baik penatua, diaken, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan dan kesatuan hati, sehingga boleh terus menjalankan pelayanan yang ada dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita di hadapan Allah. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para PHMJ yang baru, yang sudah terpilih. Kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberi sukacita, memberi kekuatan, kemampuan dan hikmat, sehingga mereka pun boleh Tuhan pakai untuk boleh terus melayani dan mengurus semua pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pembangunan gedung pastori. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia yang saat ini sudah terbentuk. Biarlah Tuhan memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang Tuhan pilih, sehingga pada waktu Tuhan yang indah, gedung pastori ini juga boleh terbangun di dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, baik itu di tingkat pemerintahan pusat. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Tuhan beri kekuatan, kesehatan dan hikmat, agar mereka juga boleh senantiasa diberikan kekuatan untuk mengatasi semua permasalahan yang ada, khususnya dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun agar ini semua boleh terlewati dengan baik di dalam pertolongan Tuhan, terutama di dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk pemerintahan kami di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Tuhan juga memberkati agar kami pemerintahan kami juga diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesehatan untuk bisa terus menjalankan roda pemerintahan dengan baik, walaupun begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, baik itu untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, kesehatan. Tuhan yang menolong agar semua itu juga boleh terlewati di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang sudah kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur
Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam pengelolaan berkat-Nya. Sambil kita kumpulkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B bait yang pertama dan keempat. Berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh memberi sebagian dari berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat ini Tuhan yang kami boleh persembahkan di hadapan-Mu, Engkau boleh berkati sehingga boleh berguna untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 345 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati serta melindungi kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan.